Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Bu Zahra. Oke, selamat malam juga Bu Deti. Suara Iya, saya jelas ya? jelas-jelas Bu Zahra. Suara saya masuk juga? Oke, masuk. Ini tinggal ini nih, apa mahasiswanya yang belum terhubung ini. Iya, Gak apa-apa deh, kita sambil ngobrol aja ya Bu Deti ya. Nah, oke. jadi teman-teman di sini nih, audiens kita ini merupakan adik-adik SMA, merupakan adik-adik SMA kelas 12, di mana sekarang mereka lagi bingung ya mau masuk jurusan apa. Mhm, Terus makanya mereka nonton ini biar makin yakin gitu kan. mhm. Kalau aku di studi pembangunan tuh ntar aku belajar apa ya, terus prospek karirnya seperti apa ya gitu. Oke, nah di sini teman-teman langsung ada Bu Deti Rahmawati yang merupakan salah satu dosen dari studi pembangunan. Dan Bu Deti nggak sendirian ya, Bu Deti ditemenin sama siapa nih Bu? Ini ada Linda nih ya, mahasiswa sedikit berprestasi. Kalau saya bilang banyak, nanti takutnya jumawa ya Bu ya. Oh iya betul, Jadi tetap Linda ini jilbabnya pernah, jebol. iya, pernah memenangkan juara 3 lomba karya tulis ilmiah nasional begitu ya. Namanya Husnulia Aprilinda begitu ya. Panggilannya Linda, benar Linda? Iya, Oke. selamat malam Bu. Selamat malam. Oke. Nah, jadi sebenarnya studi pembangunan ini salah satu jurusan baru ya. Karena dulu waktu saya kuliah di ITS belum ada jurusan ini. Oke, iya benar Bu Zahra. Eh, Oke, bisa dijelaskan sedikit nih Bu. Ini kan kalau saya pribadi nih ya, ini masih awam nih. Kira-kira studi pembangunan tuh apa sih? Lalu apa aja yang dipelajarin di studi pembangunan? Silakan Bu Hmm. Deti. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Zahra sebelumnya ya selaku perwakilan mungkin ya dari fakultas yang sudah bersusah payah melaksanakan acara hari ini gitu ya. Dan juga mungkin untuk teman-teman, adik-adik, saya panggilnya apa nih? Teman-teman aja kali ya, biar Boleh kita teman-teman lebih aja. Kan akrab kita kan. seumuran Bu Karena sama mereka. iya betul. Karena ini kita bertiga live bingung ini yang mana yang dosen, yang mana yang mahasiswa, yang mana yang membawa acara gitu ya. Iya betul. Ya, jadi teman-teman sekilas cerita begitu ya, sebenarnya program studi-studi pembangunan di ITS itu udah ada dari tahun 2016 kalau saya nggak salah ya. 2016, 2017 itu udah ada S2-nya justru. S2-nya lahir dulu, dia nempel di arsitek. Jadi nanti judulnya Magister Arsitek waktu itu gitu ya. Lalu kemudian lambat laun begitu ya, karena sudah mulai banyak di luar negeri terutama jurusan yang multidisiplin begitu ya, dan di Indonesia saya rasa ITS cukup unik begitu ya, cukup berani untuk mengambil langkah di depan begitu ya, jurusan dengan multidisiplin di S1 yang sebelumnya belum pernah ada. Makanya kita bisa mengklaim bahwa ini adalah jurusan unik gitu ya, multidisiplin pertama yang ada di Indonesia. Karena kalau di yang lain itu S2 biasanya Bu Zahra gitu ya. Terus kemudian kalau ngomongin SP itu makhluk apa sih gitu ya. Itu makhluk monster atau apa begitu ya. Nah, jadi teman-teman semua mungkin yang dari eksakta mungkin ya sambil kita nunggu join yang lebih banyak lagi dari eksakta maupun dari sosial. Jadi kalau studi pembangunan itu memang base-nya di sosial humaniora. Yang eksakta boleh-boleh. Tadi saya kepoin Bu Zahra begitu ya, di IG-nya udah ada banyak begitu. Pertanyaan-pertanyaan yang gimana kalau saya IPA lalu kemudian masuk sosum, apa yang harus dilakukan dan lain-lain begitu. Jadi teman-teman nanti bisa memilih sosial humaniora dan itu apa ya? Banyak temennya begitu ya. Jadi kalau di ITS itu ada manajemen bisnis, ada mungkin kita sedikit beririsan juga dengan PWK gitu ya. Beberapa mata kuliah memang tidak semua. Ada mata kuliah inti yang menjadi ciri khas begitu. Nah, untuk saat ini sendiri Bu Zahra, mahasiswa kita udah ada 226, cukup lumayan banyak begitu ya dengan jurusan terbaru dan apa ya? Mungkin tingkat peminatan juga yang cukup besar begitu ya. Ada banyak anak-anak frustasi kayaknya ya, anak IPA yang kemudian pengen kuliah nggak mau ketemu lagi fisika, di kimia dan teman-temannya begitu ya. Jadi akhirnya mencoba
ganti jalur begitu ya, masuk di sosial humaniora di studi pembangunan ini begitu. Lalu kemudian kita ada 6 doktor dan 8 magister dosen begitu ya di luar prodi. Kita juga ada 3 profesor, 3 doktor dan 2 magister di luar jurusan yang saat ini juga mengampu beberapa mata kuliah di studi pembangunan ini begitu ya. Lalu kemudian kalau dibilang begitu ya, bayangannya gimana sih Bu gitu ya studi pembangunan itu gitu, karena saya agak bingung misalnya begitu adik-adik gitu yang SMA terutama. Jadi kalau teman-teman pernah melihat aplikasi teknologi yang dibangun di suatu daerah, lalu kemudian teman-teman melihat masyarakat di daerah itu, lalu kemudian kok nggak nyambung ya gitu ya, ada beberapa katakanlah teknologi yang dibuat untuk masyarakat tapi akhirnya tidak dipakai, dan itu banyak sekali di Indonesia. Kalau kita mau cari ada banyak mungkin ya, puluhan, ratusan begitu. Salah satu contoh yang paling konkret yang nyata, contohnya itu ada rumah tahan gempa di Dom Ngelepen. Kalau ada yang pernah main ke Jogja, nah kalau pernah main ke Jogja, main ke apa namanya Bukit Teletabis, teman-teman, sekarang namanya Bukit Teletabis, itu dibangun sama Profesor Jepang, Bu Zahra gitu ya. Jadi bantuan begitu ya saat di daerah Ngelepen, di daerah Yogyakarta itu terjadi gempa sampai 7 skala Richter dan rumah semuanya ambruk begitu di daerah situ. Lalu kemudian Jepang datang dan mereka membantu membuat, saya lupa nama universitasnya, pokoknya di Jepang juga gitu ya, membantu pemerintah Indonesia untuk membuat rumah tahan gempa. Nah, rumah tahan gempa ini didesain khusus begitu ya oleh orang teknik tentunya begitu ya, oleh profesor sana. Bisa sambil di browsing juga adik-adik ya kalau mau tahu gambaran rumahnya kayak apa. Rumahnya tuh melengkung gitu kayak rumah adat Papua mungkin ya kalau bisa diimajinasikan. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah mereka tidak melihat sisi masyarakatnya, Bu Zahra. Jadi mereka bukan orang Jogja, nggak tahu tipe orang Jogja dan Jawa khususnya begitu ya, itu kayak gimana. Mereka punya desain, mereka bangun rumah, ya udah dibangun gitu ya. Ternyata yang terjadi apa Bu Zahra? Ketika kita buat satu teknologi gitu ya, yang memang kalau ditahan gempa maksudnya kalau ada gempa itu tahan gitu ya si rumah itu begitu. Kalau udah diuji coba memang berhasil. Tapi ketika suatu teknologi tidak melihat masyarakat yang menggunakan, tidak memperhatikan environment di sana seperti apa, itu yang terjadi mubazir. Masalahnya di mana Bu? Masalahnya di ketika proses pembangunan desain sampai pembentukan Dom Ngelepen itu, si Bukit Teletabis tadi gitu ya, itu tidak melihat karakteristik masyarakat Jogja yang suka cangkruan, Bu Zahra ternyata ya. Jadi mereka tuh lebih suka ngumpul di ruang tengah atau di ruang depan gitu ya, di teras bersama keluarganya atau tetangga yang lain, tipikal orang Jawa yang sering ngobrol gitu ya, cangkruan sama tetangga depannya begitu. Sehingga si rumahnya itu terasa sempit. Jadi dia rumahnya tuh bundar. Begitu ruang tengah masuk ke ruang WC dan ruangan yang lain itu kayak berdekatan begitu, dan itu tidak sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat. Nah, studi pembangunan mencoba untuk melihat sisi ini begitu ya, bagaimana menghubungkan atau menjembatani antara teknologi yang ada lalu kemudian masyarakat yang mendiami wilayah tersebut begitu, sehingga biar apa? Biar aplikatif nanti. Contoh lainnya lagi kapal. Ada banyak sekali kapal yang dibuat yang katakanlah dia berteknologi begitu ya, tapi tidak melihat siapa yang pakai. Tipe nelayan seperti apa yang mau pakai kapal itu begitu ya. Jadi ketidaksesuaian teknologi dengan si pengguna, si user itu membuat teknologi akhirnya diabaikan. Seperti Dom Ngelepen tadi. Dan sekarang jadinya gimana Bu Zahra? Jadinya orang-orang yang sudah mendiami atau dikasih gitu ya rumah Dom Ngelepen itu akhirnya pindah Bu Zahra ke rumah, dikontrakin kali ya. Iya, akhirnya dia dibikin jadi buat pariwisata begitu. Kalau misalnya teman-teman gitu ya nanti ada waktu main ke Jogja, silahkan main ke sana dan itu jadi bayar, ada regulasi gitu ya, jadi dibuat daerah wisata. Kenapa? Karena mereka nggak betah tinggal di situ begitu, dengan situasi aliran udara dan bentuk lingkungan terutama ya sangat tidak merepresentasikan gitu ya orang Jawa pada umumnya. Nah itu jadi sayang sekali ya. Sayang sekali kan, jadi uang yang udah dipakai untuk bangun itu jadi akhirnya cuma-cuma gitu ya, tidak bermanfaat banyak untuk masyarakat. Nah teman-teman
yang apa namanya, yang dari eksakta misalnya begitu ya, atau yang bahkan yang SMA-nya sosial, jangan takut begitu ya, karena saya rasa begitu ya, kita harus menghapus stigma IPA lebih pintar daripada anak IPS begitu ya. Kalau kita lihat betul. semuanya sama sebenarnya ya, semuanya punya kans yang sama, tergantung kita sendiri mau melihat peluang itu atau enggak. Karena apa ya, penjurusan itu cuma masalah preferensi gitu ya. Kamu suka apa, lebih optimal ketika di mana begitu. Jadi preferensi dan memang peraturan dari LKMPT ya, itu kan. Misalnya kalau studi pembangunan itu memang harus dari kelompok Soshum gitu kan. Iya. Nah, dari tadi kan dari Bu Deti ini udah menjelaskan panjang lebar. Ini sekarang saya mau ke Linda nih. Nah, Linda ini kan kamu sekarang semester berapa? Semester 6, Bu. Semester 6. Nah, boleh tahu nggak alasan nih pastinya ya. Alasan kenapa dulu memilih studi pembangunan. Padahal itu kan termasuk jurusan yang baru ya di ITS ya. Bisa diceritain nggak pertimbangan kamu waktu memilih studi pembangunan ini apa? Pertimbangan yang pertama itu dari orang tua, karena nggak boleh luar Jawa ya, Bu. Jadinya milih yang... Yang kedua itu dari jurusan saya sendiri. Soalnya saya kan ini bukan IPA, bukan IPS gitu. Saya dari jurusan agama. Dan ada ya? Tahun saya. Dan itu di cuma ada ITS. Jadi saya lihat-lihat jurusan apa nih yang mungkin saya bisa masuk gitu. Ternyata ada studi pembangunan. Terus di Indonesia sendiri kan nggak ada tuh yang S1. Cuma yang saya ketahui itu di S2 ITB gitu. Terus saya browsing-browsing kok bagus gitu jurusannya. Jadi saya minat ke pembangunan gitu. Oke, berarti ini hanya satu-satunya yang ada di Indonesia ya, Bu Deti ya, untuk S1-nya ya, studi pembangunan. Wow, keren banget. Berarti ITS ini menjadi pionir untuk studi pembangunan, di mana ada multidisiplin tadi ya, dibilang sama Bu Deti tadi ya. Nah, terus Linda setelah masuk merasa apa? Terjebak? Atau merasa bersyukur, oh ini ternyata sesuai ekspektasi saya nih ya, atau gimana Linda? Karena kan yang dengerin kamu nih adik-adik kelas kamu nih, yang kelas 12 lagi galau, aku mau masuk jurusan apa nih, kayak gitu. Boleh diceritain nggak? Ya, yang pertama maksudnya ini Bu, kaget dengan gimana ITS katanya iso turu sangar gitu ya, masuknya susah, keluarnya stigmanya udah gitu, terus kaget gitu. SMA nggak pernah dapat mata pelajaran kayak gini, kita masuk kuliah dapat kayak IPS total gitu, sama kayak eksakta juga ada statistika juga itu Bu. Nah, dan itu juga dari Bapak Ibu dosennya juga welcome, dari ngajarin anak didiknya gitu, terus dari teman-teman juga, jadi kita saling belajar satu sama lain gitu, jadi bisa tercover untuk kekurangan kemarin yang di SMA. Jadi ya, kalau dulu waktu zaman saya itu sekitar berapa tahun yang lalu ya, udah lama banget. Itu ada martikulasi gitu. Di zaman sekarang masih ada ya untuk persamaan ini ya, persamaan kemampuan ya. Masih ada kan sekarang martikulasi? Kalau S2 kayaknya ada martikulasi. S1. S1 ada nggak Linda? Ya ini yang FISDAS terus masih ada ya. Tapi matematika dasar aja Bu. Kalau di SMA itu matematika sama statistik aja Bu, yang ininya. Oh iya. Nggak ada fisikanya gitu ya. Kaum pembenci fisika, mari merapat gitu ya. Tapi bagi kamu yang nggak ada background saintek kan nggak masalah kan di kampus belajar ini. Dan memang kalau di ITS tuh budayanya memang ini ya, kita ngerjain bareng, tugas bareng gitu kan ya. Jadi untuk kalian yang nggak ada background, jadi jangan berpikir negatif duluan, ntar ITS banyak hitung-hitungan, enggak juga gitu. Kalaupun ada, pasti kita bisa nanya sama siapapun gitu loh. Kita saling terbuka kan untuk ngerjain tugas gitu. Rame-rame gitu, guyup gitu. Nah, selain itu mata kuliah apa nih Linda yang sudah kamu pelajari selama kurang lebih 6 semester ini yang menurut kamu itu excited banget gitu? Exciting lah ininya, apa namanya mata kuliahnya? Itu lebih ke yang masalah sosial, jadi kayak sosiologi, kayak gender gitu. Itu lebih menantang sih Bu. Soalnya sendiri kan kayak isu-isu itu banyak sekali. Nah, itu kayak nugah
semangatnya untuk ya lebih excited ke mata kuliah itu gitu. Jadi nantang banget. Nah, tadi sempat Bu Deti kan bilang ini interdisiplin, cuman belum dijelaskan gitu. Kalau saya baca sekilas tuh kan, tapi tolong ditambahin ya, ada tentang sosial, terus ada teknologi, ada ekonomi. Nah, itu apakah betul seperti itu Bu Deti untuk yang dipelajari selama nanti adik-adik ini 8 semester di studi pembangunan? Iya, Bu Zahra. Jadi ada juga berpikir sistem gitu ya. Terus kemudian kalau kita ngelihat perubahan dunia sekarang kan luar biasa cepat ya. Sekarang udah zamannya metaverse. Orang jual tanah tuh online sekarang ya, nggak tahu tanah ya, betul. Nah, ini menjadi tantangan sendiri begitu ya, karena sekarang kalau kita lihat AI, robot itu udah banyak sekali dan bagaimana robot bisa berpikir dan menggandakan dirinya gitu ya dengan sangat cepat. Jelas kemarin AlphaGo manusia dikalahkan oleh robot dalam satu permainan internasional, itu suatu yang sangat mencengangkan kan sebenarnya di dunia internasional bahkan. Nah, berpikir sistem itu adalah salah satu menurut Jack Ma ya, teman-teman semua adik-adik kalau nggak tahu Jack Ma coba di browsing siapa itu Jack Ma ya. Jack Ma bilang bahwa satu-satunya hal yang tidak akan pernah tergantikan oleh mesin itu adalah bisa berpikir kritis dan analitik. Nah, berpikir sistem itu ada satu mata kuliah begitu ya, berpikir sistem yang mencoba untuk adik-adik nanti berusaha berpikir bagaimana ketika ada sebuah teknologi sekali lagi diaplikasikan dan etiknya itu juga harus ada gitu ya, karena manusia tanpa etik gitu ya, tanpa memahami karakteristik manusia, teknologi itu jadinya bukan bisa dimanfaatkan, tapi malah jadi bumerang begitu ke depannya untuk kita. Betul. Gitu, Bu Zahra. Dan juga teman-teman kalau di SP ini ya, kita bisa studi magang gitu, exchange sama excursion gitu. Kita juga kerjasama sama UNSW Australia, terus Newcastle Australia, sama UNIMEP, Asia University, Anadolu University Turki, dan juga NTU Singapura. Jadi nanti teman-teman bisa mengambil beberapa SKS di kampus-kampus yang tadi saya sebutkan, begitu ya. Nanti keren banget ya. Berarti tadi ada kesempatan untuk nanti teman-teman di sini kalau masuk SP itu bisa exchange ya ke luar negeri di beberapa kampus seperti yang sudah disebutkan Bu Deti, ada di Singapura, ada di Australia ya Bu ya, ada di mana lagi tadi? Turki, Australia, Turki. Asia Taiwan University. Nah, keren banget karena memang sekarang itu kalian kalau bisa memang harus punya experience ya di luar negeri, merasakan bagaimana bersekolah di situ misalnya, bagaimana berinteraksi dengan networking secara internasional gitu ya. Karena memang challenge-nya nanti di angkatan kalian pasti sangat berbeda dengan yang sekarang kayak gitu. Nah, ngomongin masalah challenge atau peluang gitu ya. Sebenarnya nanti lulusan dari SP ini nanti mereka bisa berkarir di bidang apa sih Bu Deti? Peluang karirnya ke depan gitu. Oke. Makasih Bu Zahra. Ini pertanyaan yang banyak ditanya ya. Jangankan sama sama senior-seniornya aja nih yang udah kuliah, banyak yang nanya kayak gitu. Nah, karena ini dia multidisiplin Bu Zahra, jadi peluang untuk karirnya cukup banyak begitu ya. Salah satu yang paling baru di 2020 kemarin CPNS BI ya, Linda di mana saya lupa. Pokoknya studi pembangunan itu udah masuk BI ya kalau nggak salah ya Linda ya. Bank Indonesia. CPNS BI. Oh, Bank Indonesia. Bank Indonesia itu udah mulai masuk, disamakan dengan, disejajarkan dengan ekonomi pembangunan kalau saya nggak salah. Jadi ada 2 slot jurusan, ekonomi pembangunan dan studi pembangunan. Terus kemudian kita bisa di BUMN karena teman-teman ini nanti akan belajar masalah CSR. Kita tahu ya dana CSR itu cukup besar dan 1%-nya wajib dikelola oleh perusahaan. Di SP ini kita ada kuliah tamu juga mendatangkan expert dari CSR di perusahaan begitu ya, yang nanti kalau teman-teman minat misalnya bekerja di sana di bidang CSR begitu, itu bisa banget begitu. BUMN gitu ya bisa tadi CSR. CPNS sudah jelas insya Allah sudah bisa karena saya sudah melihat ada bukaannya itu sendiri. Lalu kemudian yang terakhir bisa di swasta juga Bu Zahra. Jadi tergantung dari teman-teman ini tadi sukanya kemana. Kemarin ada mahasiswa saya yang dia ikutan course Microsoft gitu ya, dia ingin memperdalam Excel,
Word dan teman-temannya dia pengen jadi data scientist katanya. Wow. Gitu. Itu yang notabene jurusan eksak ya sebenarnya. Kebanyakan kalau nggak statistik ya di data scientist itu. Tapi ada satu anak yang dia sangat concern dan dia bilang kalau saya agak kesusahan Bu kalau untuk ngomong di depan umum. Jadi saya lebih suka kerja sama laptop katanya gitu ya. Jadi peluang kerjanya bisa banyak sekali begitu ya teman-teman. Selain juga ada di NGO juga. Kalau teman-teman suka misalnya di WWF gitu ya, NGO internasional begitu itu bisa banget gitu. Jadi nanti misalnya ada program bantuan untuk bikin sarana air bersih di NTT biasanya ya. Australia itu biasanya ngasih uang sekian ratus juta untuk ngebantu masalah stunting misalnya gitu ya di wilayah NTT atau sarana air bersih itu kita bisa masuk di situ. Jadi masuk ke NGO internasional biasanya atau NGO nasional pun bisa gitu. Oh, keren banget. Nah, kalau Linda sendiri udah ada bayangan belum Linda? Kan kamu udah semester 6. Berarti tinggal 1 tahun lagi nih. Atau bahkan kamu mau lulus 3,5 tahun? Nggak narget sih Bu. Belum. Ya, oke. Nah, semoga bisa on time ya lulusnya ya. Oke. Nah, kalau dari kamu sendiri udah kebayang belum? Nanti saya lulus, saya akan kemana? Atau saya akan coba apply apa gitu. Udah kebayang nggak sih, Linda? Kalau sekarang sih masih ke ranahnya BUMN sama yang CPNS Bu gitu. Soalnya masih Oke. Nah, semoga bisa ini ya, tercapai cita-citanya ya. Oke. Linda ini luar biasa loh Bu Zahra. Kenapa? Gimana? Dia tadi ya, dia bilang bukan dari SMA begitu ya, dari Alia. Kemudian masuk ITS, gegap gempita begitu ya. Dia dari Lamongan masuk ITS, lalu kemudian nggak tahu apa-apa gitu ya. Tapi dia masuk undangan begitu ya, jalur undangan dan jalur bidik misi. Tapi dia berhasil proven dan berhasil mengalahkan dirinya sendiri menurut saya begitu. Sehingga itu tadi, dia lomba 1, 2, 3, itu langsung menang lomba ketiganya. 1, 2 memang masih belajar begitu ya. Tapi dia mulai berani untuk masuk ke ranah nasional begitu dan berhasil jadi juara ketiga ya. Ketiga atau kedua Linda kemarin? 3 ya. Development economic event ya Linda ya namanya ya. Iya betul. Jadi kalau menurut aku memang kalau kuliah di ITS itu kita nggak, jadi kita ngobrol di sini kan nggak cuma skup kita ngomongin departemen atau jurusan. Tapi ketika adik-adik di sini masuk ke ITS, kalian akan masuk ke sebuah ekosistem yang sangat mendukung kalian untuk mencapai apapun yang kamu inginkan gitu. Kamu mau aktif di organisasi di ITS ada. Kalian mau student exchange di ITS ada. Kalian mau lomba di ITS ada. Beasiswa juga banyak gitu kan ya. Jadi memang kesempatan untuk masuk ITS itu kalau menurut saya tuh sayang banget untuk dilewatkan ya gitu. Bukan karena saya alumni ITS ya, tapi memang itu faktanya gitu kan. Fakta bahwa ketika kamu lulus dari ITS memang banyak pintu terbuka di depan kamu. Selama kamu memang ketika kuliah benar-benar memanfaatkan sebaik-baiknya gitu. Dari sisi keaktifan, terus kamu harus bisa apa ya? Enrich pengalaman gitu ya, dengan lomba, dengan apapun itu gitu. Karena itu akan jadi nilai plus kamu ketika kamu lulus kan. Ya, jadi ketika lulus kolam besar gitu ya. Kolam besar betul direnangi oleh ikan-ikan kecil seperti kita begitu ya, seperti teman-teman semua adik-adik. Bahkan ikan besar. Karena saking besarnya Bu Deti. Bahkan ikan besar pun cukup. Karena saking besarnya itu masih cukup di situ. Jadi nggak cuma ikan kecil aja. Dan aku appreciate ya. Jadi kalau untuk teman-teman dari luar daerah juga nggak usah takut sih untuk bisa kuliah di beda kota gitu kan. Kayak Linda kan dari Lamongan, dia ke Surabaya gitu. Buktinya di lingkungan pergaulan pun gimana Linda? Suportif nggak? Atau toksik ya kalau bahasa anak-anak sekarang kan? Suportif atau toksik Linda? Enggak suportif sih Bu sampai sekarang. Suportif. Oke, bagus. Ini aku seneng deh hari ini aku ngobrol sama cewek-cewek. Soalnya biasanya selama ini saya live IG selalu sama bapak-bapak. Kalau nggak bapak-bapaknya gondrong dari desain. Kalau nggak bapak-bapaknya yang lain gitu. Jadi aku seneng banget nih dapat kesempatan. Nah,
ini kan ada pertanyaan nih Bu Deti, Linda. Coba sama-sama kita lihat di bawah itu ada tanda tanya ya. Itu kita bisa cek pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ini ada pertanyaan dari Jenis Nerdi. Apakah jurusan SMK Pariwisata bisa masuk ke studi pembangunan? Oke. Nah, kalau mekanisme SMK itu gimana ya? Saya malah kurang paham kalau mekanisme SMK. Sepanjang kamu bisa SNMPTN ngambil soshum begitu ya, berarti bisa. Gitu. Yang penting ketika atau UTBK ya, Bu Deti ya? Oh, namanya apa? Linda, UTBK ya? Ada. Yang sekarang. Ada 2 jalur ya? Jalur UTBK gitu, Bu. Kalau nggak gitu lewat mandiri, Bu. Mandiri jalur tulis, ya, pokoknya kalau teman-teman dari SMK itu mau lewat jalur tulis yang bukan undangan gitu ya, itu bisa masuk asal teman-teman bisa mengklik sosial humaniora-nya tadi gitu. Kalau jalur mandiri juga bisa. Jadi kita juga Bu Zahra, kita ada beberapa mahasiswa dari jalur mandiri yang saya masih ingat betul itu yang dengan Pupuk Sriwijaya. Jadi ada kerjasama atau kemudian ayahnya kerja di Pusri begitu ya. Nah, dia bisa langsung masuk begitu di jalur mandiri tadi karena ada MO. Jadi memang untuk jalur masuk itu kalau nggak salah ya, ini tolong diluruskan kalau salah. Itu ada 3 jenis ya, 3 jalur masuk di ITS. Yang pertama lewat jalur SN, yang kedua lewat SB, yaitu kalian di sini adik-adik harus melalui ujian UTBK. Yang ketiga itu mandiri atau kemitraan. Gitu. Tadi yang Bu Deti sempat sebutkan salah satunya adalah dengan Pusri. Jadi kalau ayah kalian itu bekerja di Pusri, itu bisa nanti ya Bu Deti ya, lewat jalur kemitraan atau jalur mandiri. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, dari, sebentar saya bacain ya. Nah, Kak Linda, Kak Linda, ini namanya Rainbow, nanyanya ke Kak Linda. Kak Linda dulu nilai rata-rata raportnya berapa ya Kak, waktu SMA, sehingga bisa masuk ke ITS? Ya, kalau dulu kalau nggak salah 90 Bu rata-rata. Waduh, pinter banget ya. Pantas masuk ITS. Nah, jadi kalian itu minimum rapotnya 90 ya. Bahkan saya dengar nggak juga ya. Bahkan itu kalau nggak salah, kalau kalian itu ketua OSIS, itu juga jadi nilai plus loh. Nah, jadi kalau ini apa? Iya. Jalur influencer sekarang ada jalur influencer. Oh, jalur influencer keren banget. Nah, untuk kalian, yang influencer coba tuh, siapa tahu bisa masuk. Sama kalau nggak salah kemarin saya live sama Pak Dekan, itu Hafiz juga bisa loh. Iya. Hafiz. Salah satunya Hafiz Bu. Masya Allah, pantes ya ampun. Iya benar. Iya. Alhamdulillah. Gitu ya, adem. Iya adem Bu. Alhamdulillah. Cantiknya terpancar dari dalam. Iya Masya Allah ya. Tadi ya untuk kalian berprestasi, ketua OSIS, Hafiz, lalu punya prestasi di bidang seni atau yang lain, itu bisa banget ya dipakai untuk masuk ke ITS. Nah. Ini pertanyaan dari Timothy nih Bu Deti. Untuk daya tampung SPITS 2022 berapa ya Bu ya? Nah, kalau saya tidak, itu belum harus ada rapat lagi ya, begitu. Tapi yang terakhir kemarin itu di 2021 ya, itu ada sekitar 100 orang ya Linda kalau nggak salah. Ada 2 kelas gitu ya, ada 100 orang begitu. Jadi, nah semoga 100 orang ya Bu ya totalnya ya? Ya itu yang tahun kemarin. Kalau yang tahun ini ya kurang lebih aja ya. Paling kalau nambah jadi 50, jadi 150 orang. Gitu teman-teman. Nah semoga Timothy jadi salah satu ya yang berhasil jadi mahasiswa SP ITS 2022. Nanti ketemu sama Bu Deti sama Kak Linda nanti berarti ya. Di ospek sama Linda nanti. Oh iya, ospeknya sekarang gimana sih ya? Penasaran saya. Aduh. Si online tuh.
Online, jangan ya, jangan dibahas ya. Online. Online. Cincai lah kalau online itu. Oke. Nah, ada yang nanya nih. Untuk SN-nya itu kuotanya berapa, Bu? Dari 100 misalnya ya. Itu ada yang nanya nih. Dari Putri. Putri tanya, untuk kuota SN-nya itu berapa persen? Kira-kira. Sekitar kalau orang ya dari 100 begitu. Kalau di angkatan Linda ada 50 itu kurang lebih 10 orangan ya Linda ya. Yang undangan begitu ya. Ya paling kayaknya sekitar 20-an ya, 20% untuk undangan. Iya nggak Linda? Ini dibalas sama Pak Dekan ini, Bu Deti. Untuk 2022 ada Pak Imam, selamat malam. Ini beliau bilang 100 orang daya tampung SP 2022. Oh, masih sama berarti ya? Dijawab langsung sama Bapak Dekan. Oke. Paling mungkin banyak tuh, kata Timo. Iya, itu tadi Timothy yang tanya. Linda, kalau ada yang mau ditanyain sama yang mau nonton boleh loh. Kebalik ya. Ini ada Linda yang nanya. Dari AF Gerlin. Kalau untuk masuk prodi ini jalur SNMPTN harus ada nilai matpel tertinggi gitu atau enggak? Kalau gimana Bu Deti? Karena gini ya, kalau di angkatan saya dulu SNMPTN itu ada 2, undangan dan tulis. Kalau sekarang mungkin yang SNMPTN itu undangan gitu ya, yang tulis itu namanya UTBK gitu ya, Linda ya, bener ya? Iya Bu, benar. Oke. Untuk yang undangan ada nilai harus tertinggi gitu. Harus tertinggi atau enggak gitu ya mungkin pertanyaannya. Jadi mungkin kalau mau masuk nanti boleh Linda tambahkan gitu ya. Kalau mau masuk SP, kalau teman-teman dari bener ya 20% ya Bu Zahra, ini Pak Dekan tadi jawab. Jadi yang undangan benar 20%, 30% sisanya tulis gitu. Apa tadi pertanyaan si AF itu? Lupa saya. Oh, ada yang paling harus tinggi nggak? Nah, kalau dari sosial tentu ya sosialnya yang harus tinggi gitu. Tapi sepanjang kamu tes tulis gitu ya, itu akan sama begitu. Jadi ketika nanti tes tulis anak IPA misalnya ya teman-teman sudah angkat tangan dengan fisika dan teman-temannya, milih sosial humaniora begitu ya, lalu kemudian milih SP. Nah, teman-teman harus juga belajar sosial humaniora dulu gitu ya untuk bisa menjawab soal-soalnya. Jadi tidak bergantung pada nilai mata kuliah di SMA-nya gitu. Oh, semoga bisa membantu ya untuk kalian yang menjawab. Nah, ini masih ada waktu ya, kita beberapa menit lagi nih. Buat kalian yang mau tanya, silakan tanya sepuas-puasnya. Mumpung di sini ada Bu Deti dari Studi Pembangunan dan ada Linda, mahasiswa dari Studi Pembangunan. Kalian kalau mau nanya-nanya Linda boleh loh. Linda di sini bukan pajangan, tapi Linda di sini. Nih, Linda tadi ada yang tanya Linda kayaknya, aku Kak, tapi masih ragu, tolong diyakinkan. Nah, silahkan. Nah, itu. Kan nih ya, dekat sekali umurnya dengan mereka, silahkan. Yang masih ragu, gimana sih Linda? Biar bisa yakin gitu milih SP. Apa yang Linda rasakan perubahan setelah masuk SP dengan waktu dulu mungkin ya saat zaman SMA. Silahkan Linda. Ini sih Bu, mungkin buat teman-teman yang masih ragu nih mau milih jurusan apa, tentunya kalau dari lintas jurusan mau milih studi pembangunan, yang pertama yakin pada kemampuan dirimu sendiri gitu ya. Yang kedua itu ketika kamu udah milih sesuatu, udah ayo kita melangkah bareng-bareng, kita siapin apa yang perlu kita perlukan nanti ke depannya. Misal di pembangunan kita harus belajar kayak sosialnya gimana gitu. Jadi kayak dulu saya yang pertama masuk itu ya nanti bakalan saya belajar nih di sana, akan belajar sosial gitu. Jadi kita harus siapin apa di medan kita sebelum kita terjun gitu. Terus yang ketiga nanti ya balik lagi ke niat kalian. Kalau niat kalian pengen belajar di ITS ya tentunya kalian bakal semangat gitu. Kalian bakal benar-benar belajar dan improve diri kalian gitu di ITS gitu. Jadi jangan sia-siakan sebuah kesempatan gitu kalau dari saya. Bagus. Dan jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru gitu. Betul, setuju. Linda juga salah satu orang yang keluar dari zona nyaman ya.
Iya, Tadi betul. ada yang Karena memang kesuksesan ini nggak akan didapat dari zona nyaman sih, Bu Deti. Kalau mau sukses, kita harus keluar dari comfort zone gitu. Nah, ntar ya ada pertanyaan nih dari Manabi aja. Oh, dia anak SP angkatan 2021. Dia bilang SP itu lingkupnya luas, belajar di SP seperti halnya belajar dari sudut pandang berbeda. Asik. Nah, nanti kalau misalnya adik-adik ini mau nanyain ke Linda, boleh nggak Linda? DM ke Linda. Nanya-nanya tentang... Boleh. Boleh ya, tuh. Untuk kalian yang masih penasaran dan pengen diyakinkan lagi untuk masuk SP, bisa langsung aja Japri atau DM aja ya ke Linda gitu. Mantap nih. Nih ada yang tanya Linda, suka duka di SP itu apa Kak? Katanya. Apa Linda? Silakan Linda yang mengalami dukanya mungkin ya. Iya, boleh silakan dijawab Linda. Dukanya paling ini awal-awal waktu masuk kuliah gitu. Kan kita dari SMA yang nggak sebegitu terpressure dengan mata kuliahnya, baik dari tugas atau lingkungannya, terus kita langsung ke daerah kuliah yang seperti ini di Surabaya gitu, teman-teman baru juga, terus mata-mata yang berbeda dari yang sebelumnya, itu mungkin dukanya. Terus sukanya banyak banget, sukanya di kuliah di sini kayak ada teman baru, terus pengalaman-pengalaman dari organisasi, dari teman-teman lain daerah kayak gitu. Terus kalau dukanya sih yang perpindahan ya, dari perpindahan offline ke online. Jadi itu kebersamaan kita dengan teman-teman yang sebelumnya offline, bareng-bareng, ngerjain tugas bareng, itu jadi kerasa banget ketika pindah online gitu. Tapi seiring waktu kalau udah online gini, udah enak banget, terus nyaman, nanti pindah lagi ke offline gitu, adaptasi lagi gitu ya. Oke, nih ada pertanyaan lagi dari Jenis Derdi. Kalau udah di SP itu prakteknya apa aja sih gitu, atau praktek atau lab ya kali ya ditanya ya. Nah itu seperti apa? Mungkin dari Bu Deti atau dari Linda bisa bantu jawab untuk prakteknya ya di studi pembangunan itu seperti apa? Mungkin labnya atau apa gitu. Oke, jadi kita ada 2 lab sebenarnya ya. Yang satu lab sosial humaniora, yang kedua lab manajemen sumber daya manusia pembangunan gitu. Nah, kalau praktiknya mungkin nanti teman-teman kayak Linda di mata kuliah TTG gitu ya, teknologi tepat guna, terus di mata kuliah gender juga saya pernah kasih menganalisis apa ya istilahnya? PRA itu loh Linda. Saya lupa singkatan ininya apa ya. Kok dosennya bisa lupa ya? Aduh, kalau nggak ada PPT singkatannya. Jadi nanti teman-teman bisa menganalisis kondisi sosial ekonomi masyarakat. Tadi seperti yang saya bilang gitu ya, untuk membuat sesuatu gitu ya, pemerintah misalnya pakai dana pemerintah, pakai dana CSR, itu kita analisis dulu. Apakah sesuai dengan kondisi masyarakat yang akan kita kasih uang gitu ya, akan kita bantu atau enggak gitu ya. Itu ada metodenya gitu. Nanti di kelas dipelajari begitu ya, ada PIRA sama PIRS kalau saya nggak salah gitu. Linda ada tambahan? Kalau praktiknya mungkin ini ya Bu, karena kemarin saya ketemunya online, jadinya kayak mata kuliah yang harusnya terjun langsung ke lapangan itu jadi tertunda. Namun kemarin alhamdulillah dapat kesempatan untuk ikut penelitiannya dosen-dosen gitu, jadi sama pengabdian masyarakat di jurusan, jadinya kita langsung praktek langsung ke lapangan. Jadi kita bisa analisis dari sisi masyarakatnya, pemerintahannya kayak gimana gitu. Wah, seru banget nih. Jadi buat kamu yang tadi memang tertarik di bidang yang ada mengandung sosialnya, ekonominya, teknologinya gitu ya, itu memang bisa jadi studi pembangunan ini merupakan jawaban dari doa-doa kamu gitu kan. Akhirnya bisa menemukan jurusan yang ini saya banget nih, ini gue banget nih kayak gitu. Nah, sepertinya udah nggak ada pertanyaan lagi yang masuk nih. Kira-kira dari Bu Deti atau dari Linda ada yang mau disampaikan lagi nggak ke teman-teman dari yang lagi nonton kita saat ini, audiens kita, yang mana nih mereka ini merupakan siswa-siswi kelas 12 gitu. Siapa? Saya dulu atau Linda dulu? Boleh, terserah. Oke, dari saya dulu ya, nanti Linda menambahkan atau
menambahkan gitu ya. Untuk teman-teman anak SMA begitu ya yang masih bingung gitu sekarang, aduh mau masuk jurusan apa? Jurusan itu ada banyak teman-teman ya. Saya mau pesan bukan jurusannya begitu, tapi niat teman-teman masuk jurusan itu tuh mau ngapain gitu. Kalau teman-teman niatnya ada niat baik begitu ya, ingin mempelajari sesuatu, ingin bermanfaat buat masyarakat banyak, terlepas dari jurusan apapun sebenarnya begitu ya, Tuhan akan bantu kok gitu. Jadi kalau teman-teman dalam usaha teman-teman gitu ya, 1 sampai 10, teman-teman ada di 7 begitu ya, 3-nya itu nanti Tuhan akan bantu begitu. Jadi kalau niat teman-teman baik misalnya begitu ya, ingin jadi sesuatu dan kemudian ada kebermanfaatannya itu untuk masyarakat, insya Allah apa yang teman-teman inginkan itu bisa terwujud gitu ya. Jadi jangan lagi terkungkung sama paradigma IPA IPS begitu ya. Saya dengar juga kan sudah mulai akan dilebur nanti, udah nggak ada jurusan IPA IPS, anak SMA udah bisa mengambil bukan mata kuliah ya, berarti namanya mata pelajaran masing sendiri-sendiri begitu ya, sesuai dengan peminatan. Jadi siapapun itu di IPA ataupun di jurusan kuliah IPS, teman-teman sama kok as a human being. Teman-teman bisa reach banyak kompetisi begitu ya di dunia kuliah, terutama di ITS tadi karena ITS adalah kolam yang besar begitu ya. Dan juga teman-teman bisa banget begitu belajar dari banyak mentor, terutama senior-senior yang udah katakanlah sukses di bidangnya begitu ya di ITS. Dan itu nggak bisa ditemuin di kampus-kampus yang notabene ikatan alumninya masih kurang kurang kuat begitu. ITS ini kuat sekali ikatan alumninya. Jadi jangan khawatir teman-teman. Kerja udah ada alumni A, kerja di B udah ada alumni B begitu ya. Jadi jangan ragu lagi, silahkan klik ITS, klik sosial humaniora dan klik SP begitu ya teman-teman. Jika teman-teman berminat pada mata kuliah yang ada di studi pembangunan, dan teman-teman bisa kepoin juga, kita ada webnya juga di nyambung ke ITS juga ada begitu ya, di Development Studies atau studi pembangunan ITS. Teman-teman bisa browsing di Google begitu ya untuk info lebih lanjut, dan bisa juga buka Instagramnya kita begitu. Dan ada juga Instagram Hima ya Linda ya, yang katanya kemarin baru kehack. Jadi kalau mau tahu info mahasiswa itu ngapain aja sih gitu ya kegiatannya, itu ada di Himadev SP gitu ya teman-teman. Monggo Linda silahkan. Mungkin yang disampaikan Bu Deti sudah menjawab mungkin dari teman-teman. Terus yang dari saya tunggu di kampus perjuangan, terutamanya di studi pembangunan, dan jangan lupa untuk selalu semangat belajar, siapkan apa yang menjadi goalsmu tahun ini. Kalau mau ngejar SNMPTN berarti masih ada kesempatan waktu untuk memperbaiki nilai. Yang kedua, kalau SBM silahkan belajar semaksimal mungkin untuk mempersiapkan soal-soal materi-materinya. Semangat dan jangan pantang menyerah. Nah, setuju sekali. Jadi memang nggak boleh pantang menyerah karena kehidupan ini tough ya. Kehidupan ini tough gitu. Jadi kalian juga harus tough gitu ya. Terus kesuksesan tidak akan diraih dari zona nyaman gitu. Jadi kalian harus berani untuk keluar dari zona nyaman itu dan kejar mimpi kamu gitu. Karena siapa lagi yang bisa menggapai mimpi kamu selain diri kamu sendiri gitu kan. Tuh dari Kak Linda itu ada yang say thank you dari Azza Safira. Terima kasih kakak untuk motivasinya. Wah keren banget. Wah nggak terasa sudah 1 jam nih kita Bu Deti dan Linda ngobrol-ngobrol di sini. Mungkin bisa jadi kita bulan depan ngobrol lagi ya Bu Deti sama Linda ya di kesempatan live IG ini. Pastinya nanti kita bahas lagi tentang SP, siapa tahu SP ada program-program baru gitu ya. Oke, kalau begitu saya Zahra sebagai moderator pada malam hari ini undur diri dulu. Terima kasih Bu Deti sekali lagi dan Linda. Sampai ketemu di live IG berikutnya. Dan pastikan kalian share dan follow Instagram dari ITS_Kerabis dan juga Instagram dari Studi Pembangunan ya Bu ya. Dan juga himpunan dari Studi Pembangunan. Akhir kata, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.